ingin diubah, kecuali hanya ingin bersyukur. Allah tolong, Allah mampukan melewati semuanya. Dan yang terucap dalam doa saya bukan lagi ingin bahagia setiap waktu, tapi mohon hati yang diluaskan untuk menerima segala sesuatu. Baik itu semuanya, minta sama Allah agar kiranya diluaskan untuk menerima segala sesuatu. Karena saya pribadi yakin begitu luar biasa keinginan kita menyelamatkan sahabat-sahabat kita, tapi Allah memberikan waktu, jam, hari yang tepat di saat yang tepat. Apapun kejadiannya itu, baik kata orang itu kejadian yang menyakitkan, yang memilukan, yang membuat merana, yang membuat sakit hati, tapi saya hanya bisa berdoa, makasih ya Allah, sekalipun ada kesempatan untuk mengulang waktu rasanya, tidak ada bagi saya ingin diubah, kecuali hanya ingin bersyukur. Allah tolong dan Allah mampukan melewati semuanya. Dan yang terucap dalam doa bukan lagi ingin bahagia setiap waktu, tetapi mohon hati ini diluaskan untuk menerima segala sesuatunya. Itu sih saya pribadi, teman-teman. Lanjut yang lainnya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Maryam. Bukannya tadi udah, Hos? Kok diulang lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya ini Ustadz. Tadi ada saya buka room, ada yang bertanya. Cuman saya nggak bisa menjawab ini Ustadz. Ya memang mungkin saya ragu juga apakah benar apa salah ya. Ada yang bertanya begini Ustadz. Orang tuanya itu kan Kristen. Lalu dia mu'alaf, ya kan? Mu'alaf, alhamdulillah. Nah, bagaimana, apakah doa yang disampaikan oleh anaknya ini akan sampai kepada orang tuanya yang masih Kristen waktu meninggal itu? Gitu loh, itu yang dia mau tanyakan. Saya bilang, nanti saya coba tanya lah Ustadz bagaimana itu. Apakah doanya itu sampai atau bagaimana? Dijabah Allah karena berarti orang tuanya meninggal dalam kondisi Kristen, Bang Polopo. Dalam kondisi Kristen. Gitu. Iya. Itu gimana itu kira-kira Ustadz? Lanjut. Pertama, saya selalu mengatakan bahwa mendoakan kepada teman-teman, sahabat, keluarga, ayah, ibu, kakak, adik, paman, bibi, dan segala macam, kalau dia masih hidup, itu dianjurkan. Sangat dianjurkan kita untuk mendoakan saudara-saudara kita yang masih hidup dalam kekafiran untuk agar kiranya Allah beri taufik dan hidayah. Itu satu. Ketika nanti ada kalimat, andaikan orang kafir, ini gimana? Menghadiahkan pahala surat Fatihah untuk orang kafir yang sudah meninggal dunia hukumnya haram. Kalau mendoakan orang kafir yang masih hidup agar mendapatkan hidayah atau kebaikan seperti mendoakan agar sehat, itu dibolehkan. Maka dasar hukumnya di mana? Kita lihat di Hasyiah Asy-Syawi juz 3 halaman 75. Nabi dan orang-orang yang beriman tidak boleh memintakan ampun bagi orang-orang musyrik walaupun mereka masih kerabat setelah nyata-nyata bahwa mereka adalah penghuni neraka jahanam, neraka jahim. Karena mereka mati dalam keadaan kafir, maka tidak boleh memintakan ampun bagi orang-orang kafir yang sudah telah mati, yang sudah mati. Sedangkan meminta ampun bagi orang-orang kafir yang masih hidup, maka hukumnya diperinci. Pertama, jika tujuannya memintakan ampun agar orang kafir memperoleh hidayah dengan masuk Islam, maka hukumnya boleh. Tapi jika tujuannya agar orang kafir diampuni dosa-dosanya, maka hukumnya tidak boleh. Oke? Nah, haram mensalati orang kafir itu haram. Mendoakan, sebab mendoakan orang kafir agar memperoleh ampunan juga haram. Jadi Allah berfirman, di mana kita tahu bahwa jangan selamanya mensalati salah satu daripada mereka yang mati. Nah, itu hukumnya kan nggak boleh. Dalil haramnya mendoakan orang kafir agar supaya memperoleh ampunan dari Allah, itu dalilnya ada sebagaimana kita sungguhnya Allah tidak akan mengampuni kemusyrikan